Selamat datang kembali di Raftel Sport, tempat di mana kita membedah taktik, drama, dan sejarah sepak bola dunia. Benua Eropa baru saja melewati malam yang sangat brutal. Babak semifinal playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 26 Maret kemarin telah memakan korban. Siapa sangka Wales harus menangis di kandang sendiri setelah kalah adu penalti dari Bosnia? Dan siapa yang menduga Slowakia hancur lebur 3-4 di tangan tim kejutan, Kosovo? Dari 16 negara yang bertarung, kini hanya tersisa 8 tim yang berdiri tegak. 90 menit lagi. Ya, hanya tersisa satu pertandingan final playoff pada 31 Maret besok untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan 4 tiket terakhir menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Fokus dunia kini tertuju pada 4 raksasa Eropa. Italia di bawah rezim baru Gattuso, timnas Turki yang sedang berada di puncak performa, Swedia dengan monster lini depannya, dan tarian terakhir tim dinamit Denmark. Bagaimana peluang mereka di laga puncak nanti? Siapkan kopi kalian, klik tombol like dan subscribe sekarang juga, karena Raftel Sport akan membedah skenario pamungkas 4 tiket tersisa ini. Kita mulai dari sang juara dunia 4 kali, Gli Azzurri, Italia. Keputusan gila federasi menunjuk Gennaro Gattuso tepat sebelum babak playoff membuahkan hasil manis di semifinal kemarin. Italia sukses membungkam Irlandia Utara 2-0 di Bergamo lewat gol Sandro Tonali di menit ke-56 dan penyelesaian klinis Meskin di menit ke-80. Grinta itu kembali. Italia tidak lagi bermain cantik ala Spalletti, melainkan bermain layaknya petarung jalanan yang lapar. Namun, ujian sesungguhnya ada di depan mata. Di laga final playoff 31 Maret nanti, Italia harus terbang ke Zenica untuk menghadapi tuan rumah, Bosnia dan Herzegovina. Ini bukan skenario yang mudah. Bosnia baru saja menciptakan patah hati nasional bagi Wales. Lewat gol telat striker Gaek Edin Dzeko di menit ke-86, Bosnia memaksakan hasil imbang 1-1 dan akhirnya menang lewat adu penalti 4-2 di Cardiff. Skenario bagi Italia di final ini sangat jelas. Matikan suplai bola ke Edin Dzeko. Bermain di atmosfer Balkan yang intimidatif, Gattuso membutuhkan ketenangan Bastoni di belakang dan daya jelajah Tonali di tengah. Jika Italia bisa mencetak gol cepat dan membungkam supporter tuan rumah, tiket ke Piala Dunia ada di genggaman. Tapi jika laga berlarut-larut hingga adu penalti, teror psikologis di Zenica bisa mengulangi mimpi buruk Italia seperti saat melawan Makedonia Utara di 2022. Beralih ke jalur C, kita punya The Crescent Stars, timnas Turki. Ambisi generasi emas Turki untuk kembali ke Piala Dunia setelah 24 tahun absen masih hidup. Di semifinal kemarin, pasukan Vincenzo Montella tampil sangat taktis dan disiplin untuk mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Rumania. Tapi, tunggu dulu. Jika kalian pikir lawan Turki di final adalah Slowakia, kalian salah besar. Kejutan terbesar di kualifikasi tahun ini tercipta ketika Kosovo, negara yang belum pernah mencicipi turnamen mayor, berhasil mempermalukan Slowakia 4-3 lewat gol sensasional Florent Muslija dan Lindon Hadrizi. Skenario final playoff antara Kosovo melawan Turki akan menjadi laga paling emosional. Turki jelas diunggulkan secara materi pemain. Mereka punya Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yildiz, dan Arda Güler. Namun, Kosovo akan bermain tanpa beban, murni mengandalkan semangat juang dan transisi kilat. Kunci bagi Turki di final nanti adalah jangan pernah meremehkan lawan. Turki sering kesulitan menghadapi tim blok rendah yang mengandalkan serangan balik ekstrim. Jika Çalhanoğlu mampu menguasai tempo lini tengah dan tidak membiarkan pertandingan menjadi adu lari, end-to-end, Turki akan melenggang mulus ke Amerika Utara. Ini adalah ujian kedewasaan bagi generasi emas Turki. Kita beralih ke laga yang diprediksi akan paling berdarah di jalur B. Siapa penyerang terbaik di Eropa saat ini? Jawabannya ada di timnas Swedia, Viktor Gyökeres. Di laga semifinal kemarin, Swedia menghancurkan Ukraina 3-1, dan Gyökeres mencetak hat-trick spektakuler di menit ke-6, 51, dan 73. Di bawah asuhan Jon Dahl Tomasson, Blågult kini memiliki lini serang paling menakutkan di seluruh bagan playoff ini. Namun, lawan mereka di final pada 31 Maret nanti adalah rival berat, timnas Polandia. Polandia sendiri sukses menyingkirkan Albania 2-1 di semifinal lewat gol Robert Lewandowski dan Piotr Zielinski. Ini akan menjadi pertarungan epik antar dua predator. Sang bintang muda yang sedang meledak, Gyökeres, melawan legenda veteran yang menolak habis, Lewandowski.
Skenario lolos bagi Swedia adalah mengeksploitasi lini belakang Polandia yang tergolong lambat. Dengan kecepatan Alexander Isak dan kekuatan fisik Gyökeres, Swedia harus bermain proaktif sejak menit pertama. Namun, lini pertahanan Swedia wajib waspada. Polandia hanya butuh 1 atau 2 peluang matang di dalam kotak penalti untuk dikonversi menjadi gol oleh Lewandowski. Siapa yang mencetak gol lebih dulu di Warsawa nanti, dialah yang akan terbang ke Piala Dunia. Terakhir, dari jalur D, kita menyaksikan ledakan sempurna dari tim dinamit Denmark. Di semifinal kemarin, mereka tampil tanpa celah, mencukur habis Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Gol pembuka dari Mikkel Damsgaard, disusul brace cepat dari Gustav Isaksen dalam waktu 1 menit, dan ditutup oleh Christian Gaard, membuktikan bahwa kolektivitas Denmark belum mati. Bagi generasi veteran seperti Christian Eriksen dan Kasper Schmeichel, ini adalah momentum The Last Dance yang sempurna. Namun, rintangan terakhir mereka sangat berat. Denmark harus terbang ke Praha untuk menghadapi tuan rumah Republik Ceko. Ceko melaju ke final dengan mental baja setelah selamat dari drama adu penalti 4-3 melawan Republik Irlandia, menyusul hasil imbang 2-2 di waktu normal. Skenario di laga final ini akan sangat berbau taktikal. Ceko terkenal dengan fisikalitas mereka yang luar biasa dan dukungan publik Praha yang membakar semangat. Skenario kemenangan Denmark terletak pada penguasaan lini tengah. Christian Eriksen harus mampu mendikte tempo dan membongkar pertahanan rapat Ceko untuk memanjakan Rasmus Højlund. Jika Denmark bisa membungkam agresi awal tuan rumah, kematangan mental tim dinamit akan menjadi pembeda di 90 menit krusial ini. 4 final, 8 negara, dan hanya 4 tiket yang tersisa. Pada tanggal 31 Maret 2026, air mata kebahagiaan dan keputusasaan akan kembali tumpah di atas lapangan hijau. Apakah Italia mampu selamat dari neraka Zenica? Mampukah Turki menghentikan dongeng indah Kosovo? Siapa yang menang antara Gyökeres dan Lewandowski? Dan akankah tarian terakhir Denmark berakhir manis di Praha? Coba tulis prediksi skor kalian untuk keempat final playoff ini di kolom komentar. Mari kita diskusikan tim mana yang paling layak mewakili Eropa di Piala Dunia 2026. Jangan lupa untuk like, share ke grup nobar kalian, dan subscribe Raftel Sport.